Perkenalkan, nama saya adalah Nafisa Azara dari tingkat kelas 2C dengan NIM 633211046. Saya berasal dari jurusan D3 Keperawatan Universitas Bangka Belitung. Nah, teman-teman semuanya, pada kesempatan kali ini saya akan melakukan wawancara menggunakan kuesioner SF36, yaitu sebuah instrumen yang digunakan untuk menilai kualitas hidup seseorang dari berbagai aspek seperti kondisi fisik, aktivitas sehari-harinya, hingga kesehatan mental. Nah, wawancara ini juga bertujuan untuk mengetahui gambaran umum kondisi kesehatan responden berdasarkan pengalaman yang dirasakan dalam kehidupan sehari-harinya. Baik, selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Bu. Jadi sebelumnya perkenalkan, saya adalah Nafisa Azara, mahasiswa di 3 Keperawatan Universitas Bangka Belitung. Jadi di sini saya akan melakukan wawancara kepada Ibu. Di sini kita akan ngobrol dulu dan juga tanya-tanya soal kondisi kesehatan Ibu. Nanti pertanyaannya itu seputar aktivitas dan juga perasaan yang Ibu rasakan pada akhir-akhir ini. Nah, jadi Ibu jawabannya Ibu jawab santai aja dan sesuai dengan apa yang Ibu rasakan. Jadi di sini tidak ada jawaban yang benar ataupun jawaban yang salah. Jadi datanya juga tidak akan disebar dan juga aman, Bu. Sebelumnya apakah Ibu bersedia? Bersedia. Oke, sebelumnya boleh tahu dulu, Bu, nama Ibu siapa? Nama saya Siti Rohima. Baik, dengan Ibu Siti Rohima. Kalau boleh tahu, Bu, umur Ibu berapa? 43 tahun. Baik Bu, kita mulai ya wawancaranya. Baik, yang pertama, secara umum menurut Ibu sendiri bagaimana sih kondisi kesehatan Ibu? Apakah luar biasa? Jadi luar biasa di sini maksudnya Ibu tuh kayak sehat banget, jarang sakit, dan juga badan Ibu tuh fit terus. Ataukah Ibu merasa saat ini kondisi kesehatan Ibu sangat baik? Jadi sangat baik ini maksudnya Ibu tuh sehat, paling cuma ada kayak keluhan ringan aja. Lalu bagus apakah adil? Adil di sini maksudnya cukup, Bu. Mungkin agak ada keluhan tapi masih cukup lah untuk kesehatannya Ibu. Apakah di sini kondisi Ibu sekarang kurang sehat ataupun sedang buruk gitu kesehatannya? Nah, jadi kira-kira kondisi kesehatan Ibu yang mana, Ibu? Yang sangat baik. Sangat baik. Jadi Ya. Jadi kesehatan Ibu sangat baik ya, Bu? Ya. Baik, Bu, selanjutnya dibandingkan dengan 1 tahun yang lalu, Ibu merasa apa Ibu menilai kondisi kesehatan Ibu nih secara umum bagaimana? Apakah Ibu merasa sekarang ini jauh lebih baik daripada 1 tahun yang lalu? Ataukah Ibu merasa agak lebih baik sekarang daripada 1 tahun yang lalu? Ataupun Ibu merasa kayak hampir sama baik lah intinya, kayak 1 tahun yang lalu dengan yang sekarang? Ataupun malahan atau Ibu merasa kayak lebih buruk sekarang daripada 1 tahun yang lalu, atau bahkan Ibu merasa kayak jauh lebih buruk sekarang daripada 1 tahun yang lalu? Sama saja. Jadi Ibu jawabnya hampir sama ya, Bu? Oke, sama. Oke. Baik, Bu, kita soalnya tentang aktivitas Ibu yang Ibu lakukan pada hari biasanya. Jadi pertanyaan selanjutnya itu aktivitas berat seperti berlari, mengangkat benda berat, ataupun Ibu misalnya kayak berpartisipasi dalam olahraga berat. Apakah Ibu terbatas, tidak terbatas, ataupun Ibu merasa tidak terbatas sekali atau sedikit terbatas? Tidak terbatas. Tidak terbatas ya, Bu, berarti Ibu mampu ya. Iya. Lalu kita ke aktivitas yang sedang. Di sini contohnya itu seperti memindahkan meja, mendorong penyedot debu, bermain bowling ataupun main golf. Nah, untuk aktivitas sedangnya Ibu merasa Ibu ini sangat terbatas, ataupun Ibu ini sedikit terbatas, atau Ibu merasa tidak terbatas sama sekali? Tidak terbatas. Tidak terbatas berarti Ibu masih mampu ya, Bu? Iya. Lalu pertanyaan selanjutnya itu tentang mengangkat atau membawa barang belanjaan. Saat Ibu mengangkat atau membawa barang belanjaan ini, Ibu nih sangat terbatas, sedikit terbatas, atau tidak terbatas sama sekali? Tidak terbatas. Berarti Ibu masih bisa ya, Bu, Masih bisa. ya mengangkat ataupun membawa barang belanjaan ya, Bu? Oke, selanjutnya itu menaiki beberapa anak tangga. Pada saat Ibu sendiri menaiki beberapa anak tangga, Ibu merasa pada saat Ibu naik itu terbatas tidak, ataupun sedikit terbatas, atau saat Ibu menaiki anak tangga Ibu tidak terbatas sama sekali? Sedikit terbatas.
sedikit terbatas ya. Oke Ibu. Oke Bu, jika Ibu menaiki satu rumah tangga, Ibu merasa Ibu tuh kayak sangat terbatas, sedikit terbatas, atau nggak terbatas sama sekali? Satu tangga. Iya, cuma naik satu tangga Bu. Tidak terbatas. Oke, tidak terbatas, masih mampu ya Bu berarti? Mampu, ya. Satu anak tangga. Ke pertanyaan selanjutnya itu membungkuk atau berlutut. Pada saat Ibu aktivitas kan Ibu membungkuk dan juga berlutut. Jadi Ibu tuh ada keterbatasan nggak pada saat Ibu tuh membungkuk atau berlutut, atau Ibu tuh cuma sedikit keterbatasannya, ataupun Ibu tidak terbatas sekali pada saat membungkuk ataupun berlutut? Tidak terbatas. Tidak terbatas berarti Ibu masih bisa ya Bu? Masih bisa. Ya, membungkuk dan juga berlutut. Ya. Oke, pertanyaan selanjutnya, berjalan lebih dari 1 mil. Nah, ya, pada saat Ibu mulai berjalan nih, pada saat Ya. 1 mil, Ibu tuh ngerasa sangat terbatas, sedikit terbatas, atau nggak terbatas sama sekali? Tidak terbatas. Tidak terbatas Betul, berarti ya. 1 mil ya Bu. Berarti masih bisa ya Bu? Masih bisa, Oke ya. Bu, pertanyaan selanjutnya, berjalan beberapa blok. Nah, pada saat Ibu mulai berjalan beberapa blok ini, Ibu ngerasa nggak kayak terbatas banget nih, ataupun Ibu ngerasa cuma sedikit keterbatasannya, atau nggak terbatas sama sekali? Satu blok. Oh, berjalan beberapa blok Tidak terbatas. masih mau. Masih mampu. Ya. Bu, di sini pertanyaan selanjutnya, jika berjalan 1 blok, apakah Ibu sangat terbatas, sedikit terbatas, atau Ibu pada saat berjalan 1 blok ini nggak terbatas sama sekali? Tidak terbatas. Oke Bu. Bu, selanjutnya itu pertanyaan tentang mandi atau berpakaian sendiri. Pada saat Ibu melakukan aktivitas seperti mandi ataupun berpakaian sendiri, di sini Ibu nih sangat terbatas enggak? Ataupun Ibu sedikit keterbatasan, berarti agak ada keterbatasan pada saat Ibu mandi atau berpakaian, ataupun Ibu nih tidak terbatas sama sekali, berarti Ibu ini masih mampu lah mandi atau berpakaian sendiri. Tidak terbatas. Berarti dia terbatas. Ya, mampu. Masih mampu. Ya. Baik Bu, selanjutnya itu, jika selama 4 minggu terakhir, apakah Ibu sendiri mengalami masalah pekerjaan ataupun kegiatan rutin sehari-hari Ibu sebagai akibat dari masalah emosional, namanya itu seperti stres, cemas, ataupun Ibu ini tertekan? Apakah masalah akibat dari masalah emosional ini mengurangi waktu Ibu habiskan untuk bekerja atau beraktivitas lainnya? Tidak. Tidak ya Bu? Ya. Apakah mencapai kurang dari yang Ibu inginkan? Mencapai. Mencapai ya Bu, berarti ya. Apakah Ibu sendiri ini tidak melakukan pekerjaan ataupun aktivitas lainnya dengan hati-hati seperti biasanya? Ya, kayak biasanya. Berarti tidak ya Bu? Ya. Baik Bu, selanjutnya selama 4 minggu terakhir, menurut Ibu sendiri nih, sejauh mana sih kesehatan fisik ataupun masalah emosional Ibu mengganggu aktivitas sosial ataupun norma Ibu dalam keluarga, teman, ataupun tetangga? Tidak. Tidak ya Bu. Berarti di sini tidak mengganggu sama sekali ya Bu, tidak ada masalah emosionalnya. Baik Bu, menurut Ibu nih tentang tubuh Ibu, berapa banyak nih nyeri tubuh yang Ibu alami selama 4 minggu terakhir? Apakah Ibu nih nggak ada ngalami nyeri selama 4 minggu terakhir, ataupun cuman kayak nyeri-nyeri ringan nih Bu, sangat-sangat ringan lah, contoh kayak dikit aja, ataupun cuman nyeri ringan, ataupun nyeri ini sudah masuk ke skala sedang, ataupun nyeri yang parah sampai mengganggu aktivitas Ibu, ataupun sangat parah sehingga Ibu ini kayak tidak bisa lagi bangkit dari tempat tidur, sehingga tidak bisa melakukan aktivitas karena nyeri banget, nyeri yang sangat parah ini Bu. Jadi Yang ini ringan banget. ringan ya Bu. Iya. Jadi masih Masih sangat ringan lah berarti. ringan ya. Oh, jadi sangat ringan ya Bu. Baik Bu, selanjutnya selama 4 minggu terakhir, menurut Ibu nih, apakah rasa nyeri Ibu nih mengganggu pekerjaan normal Ibu, termasuk pekerjaan di luar ataupun pekerjaan rumah tangga? Jadi misal nih Bu, nyeri Ibu nih sangat mengganggu
aktivitas ibu sehingga ibu tidak bisa melakukan pekerjaan di luar rumah ataupun di dalam rumah. Nah, contohnya, ataupun ibu merasa cukup sedikit mengganggu aktivitas ibu, ataupun cukup mengganggu di pekerjaan rumah ataupun pekerjaan di luar rumah, ataupun cuma sedikit nih ganggu di pekerjaan luar rumah ataupun pekerjaan rumah tangga, ataupun ibu merasa kalau rasa nyeri ibu ini tidak mengganggu sama sekali pekerjaan di luar rumah ataupun di pekerjaan rumah tangga ibu. Tidak mengganggu. Jadi tidak sama sekali mengganggu ya Bu. Oh, baik Bu, kita ke pertanyaan selanjutnya, yaitu tentang perasaan ibu akhir-akhir ini Bu. Apakah ibu ngerasa ibu ini penuh semangat? Apakah ibu ngerasa ibu ini sepanjang waktunya ngerasa penuh semangat? Ataupun hanya di sebagian besar waktu ibu ngerasa semangat? Ataupun di sedikit waktu ibu ngerasa di waktu yang tertentu aja nih ibu ngerasa ibu nih mood untuk semangat kayak gitu? Ataupun hanya di beberapa waktu ngerasa mood kayak mood swing, ya kadang semangat lah kadang enggak, ataupun sedikit banget nih ibu ngerasa semangat ataupun nggak ada waktu ibu semangat. Berarti ibu nih dalam seharian mungkin ibu ngerasa lesu ataupun ibu ngerasa nggak semangat Sebagian waktu. jadi di sebagian besar waktu ibu ngerasa semangat ya Bu? Banget ya. Baik Bu, selanjutnya apakah ibu sendiri pernah menjadi orang yang sangat gugup Bu? Apakah ibu ngerasa sangat gugup sepanjang waktu? Jadi seharian ibu ngerasa gugup bener badan ibu nih? Ataupun ibu ngerasa hanya di sebagian besar waktu? Jadi dalam sehari itu ibu ngerasa lebih besar waktu ibu nih lebih banyak gugupnya, ataupun ibu ngerasa sedikit waktu yang baik, maksudnya seperti ibu nih ada baru waktu ibu ngerasa sangat gugup, ada pun juga ngerasa enggak, ataupun di beberapa waktu dalam sehari, ataupun ibu ngerasa hanya sedikit waktu ibu gugup, ataupun dalam sehari nggak ada waktu untuk gugup. Sedikit waktu ya Bu. sedikit. Ibu pernahkah ibu merasa ibu nih kayak terpuruk benar, terus nggak ada deh orang yang itu intinya Bu, yang kayak ibu tuh? Apakah ibu pernah ngerasa kayak gitu sepanjang hari nggak ada orang yang menghibur ibu ketika ibu terpuruk, ataupun ibu ngerasa kadang di sebagian besar hari ibu nih ibu ngerasa terpuruk, dia nggak ada yang menghibur ibu, ataupun hanya di sedikit waktu ibu ngerasa ibu ini terpuruk lalu nggak ada yang menghibur ibu? Apakah hanya di beberapa waktu ketika ibu terpuruk nggak ada yang menghibur ibu? Apakah ada sedikit waktu, maksudnya ketika ibu terpuruk mungkin nggak ada yang menghibur ibu, tapi setelah itu ibu ini nggak ngerasa terpuruk lagi, ataupun nggak ada waktu? Berarti maksudnya ibu tuh nggak pernah lah intinya tuh terpuruk ataupun tidak ada yang menghibur ibu. Sedikit waktu. Oke Bu, sedikit waktu ya. Baik Bu, selanjutnya apakah ibu sendiri merasa tenang dan juga damai? Apakah ibu merasa ibu ini tenang, damai sepanjang waktu? Jadi maksudnya akhir-akhir ini ibu merasa mungkin di sepanjang waktu seharian ibu ngerasa damai ataupun tenang, atau hanya di sebagian besar waktu dalam sehari ibu ngerasa ibu ini damai dan juga tenang, ataupun hanya di sedikit waktu yang baik Bu, ibu ngerasa kadang-kadang ibu ini ada di beberapa waktu ibu ngerasa tenang dan juga damai, kadang-kadang enggak, ataupun cuma di beberapa waktu ibu ngerasa tenang dan juga damai, ataupun di sedikit waktu, maksudnya itu sedikit waktu, dikit banget dalam sehari ibu ngerasa ibu tuh ngerasa tenang dan damai, apapun tidak ada waktu, maksudnya ibu mungkin nggak ada yang merasa hidupnya itu tenang atau damai sepanjang waktu ya Bu, di dalam sehari berarti Bu sepanjang waktu. Selanjutnya, apakah ibu merasa memiliki banyak energi? Maksudnya ibu bisa beraktivitas sepanjang waktu karena ibu memiliki banyak energi untuk beraktivitas, ataupun hanya di sebagian besar waktu ibu ngerasa ibu ini banyak energi untuk beraktivitas, ataupun di sedikit waktu yang baik. Kadang-kadang lah ibu ngerasa kayak banyak energi untuk beraktivitas, ataupun hanya di beberapa waktu. Kadang ibu ngerasa banyak energi, kadang ibu lesu, ataupun sedikit waktu ibu ngerasa cuma
cuma sedikit waktu ibu yang memiliki banyak energi. Sehari ibu ngerasa lesu. Banyak energi Sepanjang waktu. sepanjang waktu. Baik Bu, kita ke pertanyaan selanjutnya. Apakah ibu sendiri ini akhir ini merasa ibu sedih dan murung? Apakah ibu ngerasa ibu ini sedih dan juga murung sepanjang waktu? Berarti ibu ini pernah nggak ngerasa sedih dan murung seharian ataupun hanya di sebagian besar waktu? Jadi hari ini ibu ngerasa kayak di sebagian besar waktu ibu ini ibu sedih dan juga murung, ataupun di sedikit waktu yang baik. Contohnya kadang-kadang ataupun sebagian besar jadi ibu ngerasa sedih dan murung, ataupun di beberapa waktu kadang ibu ngerasa sedih, kadang ibu ngerasa murung, ataupun sedikit waktu hanya sedikit banget ibu ngerasa sedih dan juga murung, ataupun nggak ada waktu. Jadi akhir ini ibu nggak ada ngerasa sedih ataupun juga murung. Sedikit waktu. Sedikit waktu ya Bu. Baik Bu, kita ke pertanyaan selanjutnya. Apakah ibu pernah merasa lelah? Jadi contohnya ibu nih merasa lelah banget sepanjang waktu untuk beraktivitas, ataupun kayak lelah banget lah untuk bangkit dari kasur, dari tempat duduk, ataupun hanya di sebagian besar waktu kadang ibu ngerasa lelah, ataupun di sedikit waktu mungkin ibu sedikit lah waktu yang ibu ngerasa ibu ini lelah banget lah, ataupun di beberapa waktu ibu ngerasa nggak ada lelah sama sekali untuk beraktivitas, ataupun nggak ada waktu di mana ibu ngerasa ibu ini full energi lah, nggak ada ngerasa lelah saat beraktivitas. Sedikit waktu. Baik Bu, pertanyaan selanjutnya, sudahkah ibu menjadi orang yang bahagia? Maksudnya ibu ini akhirnya ini ngerasa bahagia nggak? Maksudnya gini Bu, ibu ini udah ngerasa ibu ini bahagia nggak sepanjang waktu di akhir ini, ataupun ibu ngerasa hanya di sebagian besar waktu? Maksudnya sebagian besar waktu ibu ini dalam sehari ini ibu ngerasa menjadi orang yang bahagia, ataupun sedikit waktu yang baik karena jadi ada waktu tertentu ibu ngerasa ibu ini bahagia, ataupun di beberapa waktu kadang ibu ngerasa bahagia ataupun juga enggak, ataupun sedikit banget ibu ngerasa ibu ini bahagia, ataupun nggak ada waktu yang dimana maksudnya ibu tidak ngerasa bahagia lah. Bahagia. Jadi, Sepanjang waktu ya Bu. iya. Oke. Apakah ibu pernah merasa lelah? Apakah ibu ngerasa lelah sepanjang waktu ataupun di sebagian besar waktu? Maksudnya ibu ini kayak ngerasa lelah sepanjang waktu seharian, ataupun sebagian besar sehari ibu ngerasa lelah, ataupun ada waktu nih ibu ngerasa lelah di waktu tertentu, ataupun berapa waktu ada kadang ngerasa lelah kadang enggak, ataupun sedikit waktu dalam sehari ibu ngerasa lelah untuk beraktivitas, ataupun ibu ini ngerasa ibu berenergi sehingga ibu ini ngerasa tidak ada waktu ibu ngerasa lelah pada aktivitas. Sedikit waktu. Sedikit ya Bu, ibu ngerasa lelahnya. Iya. Oke Bu, selanjutnya menurut ibu seberapa sering kesehatan ataupun masalah emosional ibu mengganggu aktivitas sosial ibu seperti mengunjungi teman, kerabat ataupun dan lain-lainnya dalam kurang lebih 4 minggu terakhir nih Bu? Apakah ibu ngerasa sepanjang waktunya ibu ngerasa ada masalah emosional yang bisa mengganggu aktivitas sosial ibu, ataupun sebagian besar waktu? Jadi lumayan sering nih Bu di beberapa besar waktu ngerasa kayak ada masalah emosional yang bisa mengganggu aktivitas ibu, aktivitas sosial ibu lah dalam beraktivitas kepada teman contohnya, ataupun di sedikit waktu yang baik ada waktu-waktunya gitu, ataupun kadang enggak kadang ya, ataupun sedikit waktu lah ibu ngerasa masalah kesehatan ataupun masalah emosional ibu ini mengganggu aktivitas sosial ibu, ataupun dalam 4 minggu terakhir ini tidak ada waktu lah ibu ngerasa seperti masalah kesehatan ini tidak mengganggu aktivitas sosial ibu. Tidak mengganggu. Jadi tidak ada waktu. Iya. Baik Bu.
Baik Bu, pertanyaan selanjutnya. Menurut Ibu sendiri, Ibu nih tampak lebih mudah sakit nggak daripada orang lain? Apakah Ibu nih ngerasa benar kayak bener nih, kalau orang bilang Ibu nih bener kayak tampak lebih mudah sakit daripada orang lain? Ataupun sebagian besar benar, sebagian besar Ibu ngerasa emang benar kalau Ibu nih emang lebih mudah sakit daripada orang lain? Ataupun Ibu tidak tahu? Ataupun sebagian besar salah, jadi sebagian besar salah kalau Ibu nih mungkin lebih tampak sakit daripada orang lain, ataupun pasti salah, jadi maksudnya itu pasti salah. Ibu ngerasa Ibu nih lebih sehat lah, tidak lebih mudah sakit daripada orang lain. Sebagian besar salah. Sebagian besar salah, Ibu ngerasa Ibu nih lebih mudah sakit daripada orang lain ya. Baik Bu, selanjutnya menurut Ibu ini sesehat orang Ibu kenal nggak? Contohnya adalah misal Ibu ini sesehat kayak suami Ibu, anak Ibu, ataupun kerabat Ibu nggak? Jadi Ibu ngerasa benar banget nggak Ibu nih emang benar sesehat mereka? Ataupun Ibu nih ngerasa mungkin sebagian besar Ibu ngerasa emang Ibu nih sebagian ngerasa benar kalau Ibu tuh sesehat mereka, ataupun Ibu nggak tahu lah, ataupun Ibu ngerasa sebagian besar salah kalau Ibu tuh sesehat mereka, ataupun pasti salahnya. Maksudnya pasti salah ini Ibu nih ngerasa Ibu tuh tidak sesehat mereka lah. Benar banget sekali ya. Iya. Oke Bu, Ibu sendiri memperkirakan kesehatan Ibu akan memperburuk gak? Apakah benar banget lah Ibu nih memperkirakan kesehatan Ibu nih akhir ini akan memperburuk, ataupun sebagian besar Ibu ngerasa Ibu nih sebagian besar akan memperkirakan kesehatan Ibu nih akan memperburuk, ataupun Ibu nggak tahu, ataupun sebagian besar Ibu ngerasa salah nih, mungkin sebagian kesehatan Ibu tidak akan, sebagian besar tidak akan memperburuk. Walaupun pasti salah, maksudnya itu apakah kesehatan Ibu ini tidak akan memperburuk? Pasti salah. Salah Ibu. Baik Bu, di sini kita ke pertanyaan terakhir ya Bu, yaitu menurut Ibu nih kesehatan Ibu sangat baik. Menurut Ibu kesehatan Ibu itu sangat baik, itu benar nggak? Ataupun itu sebagian besar benar, ataupun Ibu sendiri bahkan nggak tahu kalau kesehatan Ibu sangat baik, ataupun sebagian besar Ibu ngerasa salah kalau kesehatan Ibu memang kayak nggak terlalu baik lah, atau pasti salah kalau kesehatan Ibu ini kondisinya yang lagi buruk. Benar sekali ya Bu, berarti kondisi kesehatan Ibu sangat baik ya. Baik Bu, sudah selesailah wawancara kita pada hari ini. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih banyak ya Bu. Data-data ini tidak akan saya sebarkan dan juga akan jadi bahan pembelajaran untuk saya ya Bu. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih banyak dan mohon maaf jika ada salah kata maupun ucapan ya Bu. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, baik di sini saya akan menjelaskan hasil wawancara menggunakan kuesioner SF36 pada seorang responden yang telah dilakukan sebelumnya. Baik, secara umum hasil menunjukkan bahwa kondisi kesehatan responden tergolong baik hingga sangat baik karena sebagian besar skor berada pada nilai tinggi. Lalu pada aspek fungsi fisik, responden memperoleh skor 95 dari 100 yang berarti responden mampu melakukan aktivitas sehari-hari dengan sangat baik tanpa hambatan yang berarti. Lalu selanjutnya, keterbatasan peran akibat kondisi fisik mendapatkan skor 75 yang menunjukkan bahwa responden masih mengalami sedikit hambatan dalam menjalankan aktivitas namun tidak terlalu mengganggu. Kemudian keterbatasan peran akibat masalah emosional memperoleh 67 yang merupakan nilai terendah. Hal ini menunjukkan kondisi emosional seperti stres atau perasaan lainnya kadang mempengaruhi aktivitas responden. Lalu untuk energi ataupun kelelahan, responden mendapatkan skor 85 yang berarti responden cukup baik dan tidak mudah merasa lelah. Lalu pada aspek kesejahteraan emosional,
diperoleh skor 88 yang menunjukkan bahwa kondisi mental responden secara umum dalam keadaan baik dan juga stabil. Lalu pada fungsi sosial mendapatkan skor 100 yang berarti responden tidak mengalami hambatan dalam berinteraksi dengan orang lain dan memiliki hubungan sosial yang sangat baik. Nah, untuk tingkat nyeri diperoleh skor 90 yang menunjukkan bahwa nyeri tidak menjadi masalah yang berarti dalam aktivitas sehari-hari responden. Dan pada aspek kesehatan umum, responden memperoleh skor 90 yang menandakan bahwa responden merasa kondisi kesehatannya secara keseluruhan baik. Jadi dapat disimpulkan bahwa kualitas hidup responden secara keseluruhan baik pada aspek fisik dan juga sosial. Namun perlu diperhatikan pada aspek emosional agar tidak mengganggu aktivitas sehari-hari. Terima kasih. I just had to let you know you're